杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Baichuan, Yang Ke akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Menurutnya, cakram giok halus ini adalah bagian dari mahar seorang wanita dari keluarga Zhang 200 tahun yang lalu. Setelah dibawa ke keluarga Lu, para ahli keluarga Lu mempelajari kegunaannya berkali-kali, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya mengetahui bahwa cakram itu sangat kokoh. Kepala keluarga Lu saat itu juga secara diam-diam bertanya kepada kepala keluarga Zhang dan menemukan bahwa keluarga Zhang tampaknya tidak menyadari tujuan cakram giok halus tersebut. Hanya menganggapnya sebagai bahan pemurnian langka yang kemudian mereka gunakan sebagai bagian dari mahar. Kepala keluarga Lu mempercayai hal ini dan membawa cakram giok halus tersebut ke beberapa ahli pemurnian, berharap dapat menempa harta karun rahasia. Sayangnya, para ahli pemurnian tersebut tidak dapat melebur bahan pemurnian langka ini, apalagi menjelaskan jenis atau asal-usulnya. Sejak saat itu, cakram giok halus tersebut tetap tersembunyi di markas rahasia keluarga Lu, hingga generasi Lu Baichuan. Bagaimana Anda menemukan kegunaannya dan bahkan mendapatkan metode untuk mengolah kekuatan spesial darinya? Yang Ke langsung tertarik. Kebetulan sekali, kata Lu Baichuan sambil tersenyum masam, lalu melanjutkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya berkultivasi di ruang rahasia ini, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa dinding giok halus ini menunjukkan fluktuasi energi. Saat itu, saya curiga dan pergi menyelidiki, tetapi saya tidak menemukan informasi yang berguna. Lagi pula, ia kembali ke keadaan semula setelah beberapa saat. Dan saya pikir itu hanya ilusi dan tidak memperhatikannya. 6 bulan kemudian, ia bereaksi lagi. Ketika saya menyelidiki untuk kedua kalinya, saya menyadari bahwa yang sebelumnya bukanlah ilusi. Kali ini, ia bereaksi cukup lama, tetapi sayangnya saya masih belum mendapatkan apapun. 2 tahun kemudian, ia bereaksi untuk ketiga kalinya dan berlangsung selama sebulan penuh. Saat itulah saya mengetahui namanya dan mendapatkan jejak metode untuk mengolah kekuatan spesial darinya. Sangat rumit. Yang Ke menatap Lu Baichuan dengan curiga. Saya tidak akan pernah berani berbohong. Memang begitulah adanya, jawab Lu Baichuan buru-buru. Yang Ke mengangguk. Lanjutkan. Saya ingin tahu mengapa dinding giok halus ini bereaksi sesekali dan di waktu yang tidak terduga. Lu Baichuan tersenyum kecut. Pikiran awal saya sama dengan Anda, adikku, karena saya telah memperoleh sedikit metode kultivasi darinya dan mengetahui kegunaan umumnya. Tentu saja saya tak ingin melewatkan kesempatan ini. Kemudian setelah menyelidiki dengan seksama, saya menemukan bahwa reaksinya disebabkan oleh seseorang yang mengunjungi keluarga Lu saya. Siapa? Kilatan melintas di mata Yang Ke. Bibir Lu Baichuan berkedut. Dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Zhang. Yang Ke menelan kening. Tak lama kemudian seolah teringat sesuatu, ia berkata, Yang Rushui. Itu dia. Lu Baichuan mengangguk dan menjelaskan. Setiap kali dinding giok halus ini bereaksi, gadis kecil ini ada di keluarga Lu saya. Dan dia tidak terlalu jauh dari brankas rahasia. Jika yang pertama dan kedua hanya kebetulan, maka yang ketiga pasti karena dia. Waktu itu dia memang tinggal di keluarga Lu saya selama sebulan penuh. Setelah dia pergi, dinding giok halus kembali sunyi. Setelah saya membuat kesimpulan ini, saya mengingatnya. Benar saja, sejak saat itu setiap kali garis kecil dari keluarga Zhang itu datang ke keluarga Lu saya, dinding giok halus itu akan bereaksi.
Terlebih lagi seiring bertambahnya usianya, reaksi dinding giok itu tampaknya semakin kuat. Saya tidak memiliki bakat untuk kekuatan spesial. Alasan saya bisa mengolah jarum rahasia spesial untuk juga berkat dinding giok ini. Gadis kecil itu benar-benar ada hubungannya dengan benda ini. Yangka juga agak terkejut. Secara umum hanya ada dua penjelasan untuk situasi ini. Pertama, Yang Roshi memiliki fisik khusus yang dapat memicu reaksi dinding giok halus. Kemungkinan lainnya adalah Yang Roshi memiliki kekuatan garis keturunan dari sosok kuat yang memurnikan dinding giok halus. Namun Yangka telah melihat Sang Roshi dan tidak menemukan perbedaan apapun pada dirinya. Apakah ia memiliki fisik khusus atau tidak? Perlu diselidiki dengan seksama. Adapun kemungkinan kedua, kemungkinannya kecil. Karena jika Zhang Roshi memicu dinding giok halus karena kekuatan garis keturunannya, maka anggota keluarga Zhang lainnya juga seharusnya bisa. Kecuali jika ada sesuatu yang istimewa dalam garis keturunan Zhang Roshi yang terbangun, memiliki kondisi yang tidak dimiliki anggota keluarga Zhang lainnya. Yang kemudian kening sambil berpikir. Sementara Lu Baichuan tidak berani bertindak gegabah, hanya mengamati ekspresinya dan hati-hati. Jadi Anda menyuruh keturunan Anda menikahi Zhang Roshi demi dinding giok ini? Yang tiba-tiba bertanya. Lu Baichuan tersenyum canggung dan mengangguk berkata, tepat sekali. Selama garis kecil itu ada di keluarga Lu saya akan punya banyak waktu untuk mempelajari dinding giok halus. Saya bahkan mungkin bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam do kekuatan spesial. Saat berbicara, wajah Lu Baichuan dipenuhi dengan semangat, namun ia segera menjadi putus asa. Kini, satu langkah yang salah telah merenggut segalanya. Apakah ia bisa menyelamatkan nyawanya sepenuhnya bergantung pada suasana hati Yangke? Bagaimana mungkin ia berharap akan kejayaan di masa depan? Adik, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Saya mohon ampuni saya dan biarkan saya pergi. Kata Lu Baichuan cemas, menatap Yangke. Yangke mengangguk dan tersenyum. Kemudian dia berkata, tidak masalah. Terima kasih adik. Lu Baichuan sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam. Tetapi begitu ia selesai berbicara, ia tiba-tiba berteriak. Ia terlempar seperti boneka kain menabrak dinding. Sebagian besar tulangnya remuk dan ia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh lemas ke tanah. Anda... Lu Baichuan menatap Yangke dengan tak percaya, seolah tak percaya bahwa Yangke yang beberapa saat lalu tersenyum lebar akan berbalik dan menyerangnya dengan begitu kejam. Saya berjanji akan mengampuni nyawa Anda, jadi tentu saja saya tidak akan membunuh Anda. Jangan khawatir. Lanjut Yangke sambil tersenyum. Orang yang ingin membunuh Anda ada di keluarga Zhang. Namun senyum yang terpatri di mata Lu Baichuan itu sama mengerikannya dengan iblis. Seketika darah mengalir deras ke tenggorokannya dan ia terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pingsan. Yangke berbalik, menggulung kristal sumber di perangkas rahasia keluarga Lu dan mengambil cincin spesial Lu Baichuan. Kemudian sambil menggendongnya, ia membuka pembatas, berangkas dan terbang keluar dengan santai. Menembus pembatas berangkas membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Yangke, bahkan dengan token Lu Baichuan di tangan. Selusin lapis pembatas itu tidak mudah dibuka. Saat ia terbang keluar dari berangkas, lebih dari setengah hari setelah berlalu. Sapuan indera kedewaannya membuat Yangke agak tercengang. Keluarga Lu benar-benar tahu cara berlari. Tak seorang pun dari mereka yang tersisa. Yangke tersenyum di dekatnya ketika Lu Baichuan menyuruh anggota keluarga Lu untuk berkemas dan pergi secepat mungkin. Dan tentu saja mendengar semuanya. Ia hanya tidak menyangka mereka begitu efisien. Namun itu tidak masalah. Yangke telah berjanji pada wanita tua dari keluarga Zhang untuk membalaskan dendam mereka. Sekarang Lu Baichuan telah ditangkap hidup-hidup dan hampir mati. 3 raja kekosongan yang telah pergi ke keluarga Zhang mungkin berada dalam bahaya besar. Dia telah menyelesaikan misinya. Yangke tidak pernah berpikir untuk memusnahkan seluruh keluarga Lu. Keluarga Lu terdiri dari 3 atau 400 orang. Banyak dari mereka tua, lemah, wanita, dan anak-anak.
Bahkan jika mereka berdiri tepat di depannya, Yangke tidak tega membunuh mereka. Oleh karena itu, setelah menyadari bahwa semua keluarga Lu telah melarikan diri, dia tidak mengejar dan malah dengan nyaman kembali ke jalan asalnya. Pada saat ini, di pintu masuk kediaman keluarga Zhang, darah berceceran di mana-mana dan mayat 3 raja kekosongan dari keluarga Lu tergeletak di tanah. Kematian mereka tragis. Selain ketiga raja kekosongan ini, tidak ada orang lain yang datang untuk menyambut pengantin wanita yang lolos. Mereka semua dibantai oleh keluarga Zhang. Wanita tua itu pucat pasi, berlumuran darah, sulit untuk membedakan apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Wanita cantik Parubaya itu juga lemah, tangannya yang seputih giok menggenggam pedang panjangnya sedikit gemetar. Darah merah tua menodai wajahnya yang halus, menambah daya tariknya. Para prajurit gemuk dan kurus itu jatuh ke tanah, satu memegang luka yang darahnya menetes, yang lain memegang perutnya. Darah merembes dari sela-sela jarinya. Meskipun pertempuran telah menghancurkan prosesi pernikahan keluarga Lu, keluarga Zhang juga menderita banyak luka. Untungnya tidak ada yang tewas, sehingga hasil akhirnya dapat diterima. Para prajurit wanita membersihkan medan perang, meludahi mayat-mayat prajurit keluarga Lu dengan ganas setiap kali mereka muncul. Setelah beristirahat sejenak, wanita Parubaya itu berkata, "Ibu, saudara yang telah pergi hampir seharian dan belum kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingin pergi dan menemuinya. Bagaimana menurut Anda?" "Baiklah." Wanita tua itu mengangguk. "Pergilah, hati-hati." "Iya." Wanita Parubaya itu mengangguk dengan sungguh-sungguh tanpa menunggu dirinya pulih. Ia hendak bergegas menuju lokasi keluarga Lu. Saat itu, Zhang Roshi tiba-tiba berkata, "Nenek, tidak perlu pergi. Tuan Yang sepertinya sudah kembali." Mendengar ini, wanita tua dan wanita Parubaya itu segera mendongak dan melihat sesosok tubuh terbang cepat ke arah mereka di langit. "Dia benar-benar kembali." Wanita Parubaya itu merasa lega. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Kekuatan adik yang sungguh luar biasa. Syukurlah dia kembali dengan selamat." "Sepertinya dia membawa sesuatu." "Itu seseorang." Wanita Parubaya itu menatap tajam dan ketika Yangke mendekat, tubuhnya yang halus bergetar hebat. "Itu pencuri tua Lu Baicuan. Kakak yang telah menangkap pencuri tua Lu Baicuan itu. Benarkah?" Kilatan melintas di mata wanita tua itu dan ia segera berdiri, menatap ke arah itu dari kejauhan. Sesaat kemudian ia tak kuasa menahan tawa. "Benar-benar pencuri tua Lu Baicuan. Sungguh keadilan ditegakkan dan pembalasan cepat. Putraku Gosuan, jika Anda tahu ini di akhirat, Anda boleh beristirahat dengan tenang." Setelah selesai berbicara, 2 air mata mengalir di pipinya. Yang Roshi yang menopang wanita tua di sampingnya juga diliputi duka. Matanya pun memerah. Sesosok tubuh melintas di depan dan Yangke mendarat di depan kerumunan. Ia melempar Lu Baicuan yang setengah mati ke tanah, menggenggam tangannya dan berkata, "Maaf membuat kalian semua menunggu." "Bagus, terima kasih atas bantuan adik. Keluarga Zhang sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa," kata wanita tua itu dengan sungguh-sungguh. Yangke melambaikan tangannya dan berkata, "Nyonya, Anda tak perlu begitu sopan. Saya hanya memenuhi janji saya kepada saudara Zhang." Mendengarnya menyebut Zhang Gosuan, raut wajah wanita tua itu kembali muram. "Saya sudah membawa Lu Baicuan kembali. Soal apa yang harus dilakukan dengannya, Nyonya silakan bicarakan sendiri." Yangke mengganti topik. Larut malam di aula besar di kediaman keluarga Zhang, wanita tua dari keluarga Zhang mengadakan perjamuan untuk Yangke sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikannya hari itu. Hanya Yangke, wanita cantik Parubaya dan wanita tua itu yang hadir. Gadis muda Zhang Roshi berdiri dengan penuh perhatian melayani mereka, menuangkan anggur untuk mereka bertiga. Mata indahnya yang seiring melirik Yangke dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Gadis itu baru berusia 16 atau 17 tahun, di puncak masa mudanya. Masa ketika ia mengagumi para pahlawan.
Hari ini Yang Ke hampir sendirian memusnahkan keluarga Lu, membalaskan dendam keluarga Zhangnya. Jadi bagaimana mungkin gadis itu tidak mengaguminya? Dari semua orang yang pernah ditemunya seumur hidup, Zhang Gaoxuan mungkin yang terkuat. Tetapi sayangnya, kakeknya telah meninggal di pagoda 5 warna. Yang Ke, meskipun tampak muda, memiliki kekuatan yang bahkan melampaui kakeknya. Tentu saja menarik perhatiannya beberapa kali. Mungkin terpengaruh oleh aroma anggur, wajah gadis itu memerah dalam cahaya lilin. Ia berdiri di sana dengan kepala tertunduk, hanya bergerak sedikit saat perlu menuangkan anggur. Tampak sangat patuh. Keluarga Zhang saya tidak banyak menawarkan keramahan, jadi mohon dermawan, janganlah berbasa-basi. Kata wanita tua itu. Wajahnya masih berseri-seri meskipun luka-lukanya, dengan penuh semangat mendesak Yang Ke untuk makan dan minum. Wanita parubaya itu pun bersependapat. Anda terlalu baik, Nyonya. Saya sungguh tidak berani menerima gelar dermawan. Jika Anda tidak keberatan, silakan panggil saya dengan nama saya. Jawab Yang Ke, merasa sangat tidak nyaman dengan panggilan dermawan yang terus-menerus diucapkan wanita tua itu. Setelah keluarga Zhang yang sekarang menjanda dan sendirian membunuh Lu Baijuan, Yang Ke sudah berniat untuk pergi. Jika bukan karena Zhang Roshi dan cakram giok halus itu, ia tidak akan pernah setuju untuk tinggal. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ia secara naluriah merasa bahwa cakram giok halus itu menyembunyikan rahasia penting, dan kemungkinan besar itu terkait dengan keluarga Zhang. Berbicara gegabah hanya akan menjadi sumbu merang. Jadi ia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Zhang Roshi. Tepat pada waktunya untuk melihat gadis kecil itu diam-diam menatapnya dengan mata berbinar. Melihat Yang Ke menatapnya, Zhang Roshi tersentak kaget dan segera menundukkan kepala. Wajahnya yang cantik memerah. Yang Ke terkekeh dan mengalihkan pandangannya dengan santai. Wanita cantik yang duduk di sebelah kiri Yang Ke bagaimanapun memperhatikan pemandangan ini dan entah kenapa dia tersenyum. Nyonya, masalah keluarga Lu telah terselesaikan. Seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, setelah memenuhi janji saya kepada saudara Zhang. Kata Yang Ke dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Wanita tua itu mengangguk. Sedangkan untuk pil doyuan itu, saya akan mengirimkannya kepada keluarga Zhang setelah saya menemukan seorang alkemis untuk menyempurnakannya. Yakinlah Nyonya. Wanita tua itu terkekeh. Saya percaya pada karakter Anda dermawan. Lagi pula keluarga Zhang tidak terburu-buru. Keluarga kami sedang kekurangan bakat. Apa gunanya jika kami mendapatkan pil dosuan? Jadi dermawan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kita akan membahasnya nanti ketika Anda punya waktu untuk menemukan seseorang yang bisa menyempurnakannya. Itu akan lebih baik. Yang Ke mengangguk. Saat itu wanita cantik parubaya yang sebelumnya tidak banyak bicara tiba-tiba berkata, Saudara Yang, Anda masih sangat muda, namun kultivasi Anda begitu mengagumkan, dan Anda begitu tampan. Saya rasa pasti ada banyak wanita yang mengagumi Anda, kan? Mendengar ini Yang Ke terkejut. Jelas dia tidak pernah menyangka wanita cantik parubaya itu akan membahas hal ini. Wanita tua itu juga mengerutkan kening. Meskipun ia merasa agak tidak pantas bagi seorang wanita untuk membahas hal ini dengan Yang Ke. Ia tahu menantunya tidak akan berbicara tanpa alasan. Jadi ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan tenang menyesap anggurnya. Wanita cantik itu mengamati gerak-gerik Yang Ke, menyadari jeda sesaat yang diikuti oleh tatapan penuh kenangan. Dan raut wajahnya pun melembut. Sebuah sentakan tiba-tiba merasukinya. Ia tahu Yang Ke tidak sepenuhnya buta tentang asmara. Namun setelah direnungkan lebih lanjut, hal itu masuk akal. Meskipun Yang Ke tampak mudah, kultivasinya hingga tingkat ketiga alam raja kekosongan menunjukkan pengalaman yang luar biasa. Ia pasti telah bertemu dengan wanita-wanita tak terlupakan sepanjang perjalanan hidupnya. Akan aneh jika ia benar-benar tidak mengenal cinta. Keheningan yang aneh seakan menyelimuti perjamuan itu saat Yang Ke mengenang masa lalu. Setelah beberapa lama Yang Ke menghela nafas dan berdiri, berkata, Nyonya, sudah larut, saya akan kembali beristirahat sekarang. Nyonya,
Anda terluka dalam pertempuran siang tadi. Jadi Anda juga harus beristirahat lebih awal agar luka Anda tidak semakin parah. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, Dirmawan. Kalau begitu, Rosi, tolong antar Dirmawan kita ke kamar tamu dan layani dia dengan baik. Baik. Mendengar ini, Jang Rosi meletakkan kendi anggur dan membungkuk dengan anggun kepada Yangke sambil berkata, Tuan, silakan ikut saya. Yangke meminta maaf dan pergi bersama Jang Rosi. Setelah Yangke pergi, wanita tua itu melototi wanita cantik itu. Wanita cantik itu berkata dengan canggung, Ibu, saya tahu saya salah bicara. Untungnya Anda tidak menyinggung dermawan kita. Kalau tidak, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Wanita tua itu mendengus dingin. Wanita cantik itu mengangguk berulang kali setuju. Namun, mengapa Anda menanyakan hal itu tadi? Wanita tua itu merutkan kening dan bertanya lagi. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Ibu, apa Ibu tidak memperhatikan? Dirmawan ini sepertinya melirik Rosi beberapa kali saat perjamuan. Terus kenapa? Malas wanita tua itu. Wanita cantik itu berkata, Rosi mungkin bukan wanita cantik yang bisa menenggelamkan ikan atau jatuh dari angsa, tapi dia tetap cantik. Dirmawan ini mungkin sedikit menyukainya. Mendengar ini, wanita tua itu ragu-ragu. Benarkah? Rosi baru berada di tingkat pertama alam raja suci. Bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian dermawan itu? Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Ibu, ketika pria memandang wanita, mereka tidak hanya melihat tingkat kultivasi mereka, tetapi juga perasaan mereka. Jika perasaan itu ada, apa gunanya tingkat kultivasi mereka rendah? Jika perasaan itu tidak ada, setinggi apapun tingkat kultivasi mereka, itu tidak ada artinya. Wanita tua itu berkata dengan kesal, Apakah Anda sedang menguliahi wanita tua ini karena tidak memahami cara hidup pria dan wanita? Apa? Wanita cantik itu menjulurkan lidahnya dan berkata, Mana mungkin saya berani? Keluarga Zhangku sedang lemah dan Gosuan meninggal secara tragis di pagoda 5 warna. Meskipun keluarga Lu telah hancur dan kita tidak perlu khawatir tentang musuh eksternal untuk saat ini. Ibu, tolong jangan lupa bahwa ada lebih dari sekedar keluarga Lu di daerah ini. Jika keluarga Zhangku tidak memiliki pelindung yang kuat, apa yang akan kita lakukan jika musuh yang kuat menyerang suatu hari nanti? Dan 3 permintaan yang diajukan dermawan kepada Gosuan telah habis sekaligus. Jadi mustahil untuk mendapatkan bantuannya di masa depan. Maksud Anda? Wanita tua itu tampak mengerti. Jika kita bisa menjalin hubungan antara keluarga Zhang dan dia, apakah dia akan tinggal diam jika keluarga kita menghadapi masalah di masa depan? Wanita cantik itu tersenyum manis. Dan Rosi adalah kunci untuk menjalin hubungan ini dengan dermawan kita. Saya mengerti maksud Anda. Wanita tua itu mengangguk, merenung sejenak sebelum berkata, Jika memang benar seperti yang Anda katakan, ini mungkin bukan ide yang buruk. Gao Xuan sudah meninggal, dan keluarga Zhang saya seharusnya memikirkan masa depan kita. Ya, dan dia masih sangat muda, tapi dia sudah mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan. Dan dilihat dari penampilannya tadi siang, dia sepertinya bukan raja kekosongan tingkat ketiga biasa. Raja Void tingkat ketiga biasa. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyusup ke keluarga Lu dan menangkap Lu Baijuan hidup-hidup. Dengan bakatnya, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke alam sumber Do di masa depan. Jika keluarga Zhang bisa terhubung dengannya, rasanya seperti memiliki pohon yang kuat untuk berteduh. Bahkan jika kita dibiarkan sendiri, siapa yang berani memprovokasi kita? Mendengar ini, mata wanita tua itu berbinar dan ia merasa sangat tergoda. Di sekitar kota hutan Mample, tidak banyak keluarga yang bisa dikaitkan dengan seorang ahli alam sumber Do. Dengan perlindungan seorang ahli alam sumber Do, keluarga itu setidaknya bisa dijamin damai selama 100 tahun. Namun ia masih ragu dan berkata,
Itu benar. Tapi saya khawatir itu hanya angan-angan kita. Bagaimana jika kita menyinggung dermawan Ita? Wanita cantik itu tergigih. Ibu, kita pasti bisa melakukannya. Sambil berbicara, ia mendekat dan berbisik di telinga wanita tua itu. Wanita tua itu mengangguk berulang kali dan setelah beberapa saat tersenyum. Bagus, Anda benar. Kita akan melakukan apa yang Anda katakan. Tapi ini akan sulit bagi Rosi. Wanita cantik itu tersenyum. Bagaimana mungkin dia bersikap keras? Saya rasa Dermawan bukan orang jahat. Jika Rosi benar-benar mengikutinya, dia mungkin akan menikmati kebahagiaan tanpa akhir. Ibu, jangan khawatir. Saya akan pergi dan menjelaskan ini kepada Rosi malam ini. Baiklah. Kalau Rosi tidak setuju, jangan paksa dia. Saya tidak ingin menukar kebahagiaannya dengan masa depan keluarga Zhang kita. Wanita tua itu mengangguk. Dipimpin oleh gadis muda itu, Yangke berjalan mengelilingi rumah besar itu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah ruangan samping. Gadis itu mendorong pintu dan masuk, merapikan tempat tidur, dan melipat selimut dengan sangat terampil. Dalam perjalanan, Yangke sengaja menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, tetapi dilihat dari reaksi gadis itu, dia adalah orang yang sangat pemalu. Saat menjawab pertanyaan Yangke, suaranya sedikit bergetar, dan wajahnya memerah, membuat Yangke terlalu malu untuk berbicara lebih banyak. Setelah semuanya beres, wanita muda itu membungkuk dan berkata, Tuan, silakan beristirahat, saya akan pergi sekarang. Terima kasih atas bantuannya. Yangke mengangguk. Wanita muda itu dengan cepat berjalan melewatinya, dan di bawah sinar bulan, Yangke dapat dengan jelas melihat pangkal telinganya memerah. Setelah wanita muda itu pergi, Yangke berbalik untuk melihat sekeliling ruangan dan mendapati bahwa dekorasi interiornya cukup mewah. Ia kemudian melambaikan tangannya dan kekuatan batin serta indera ilahnya bercampur membentuk penghalang di ruangan itu, mencegah orang luar mengamati. Kemudian ia pindah ke tempat tidur, duduk bersila dan mulai memeriksa perolehannya hari ini. Tak perlu dikatakan lagi, barang-barang yang ia peroleh dari berangkas rahasia keluarga Lu cukup banyak. Dengan jumlah lebih dari 600.000 kristal sumber. Dikombinasikannya dengan perolehan Yangke sebelumnya, ia sekarang memiliki hampir 1 juta kristal sumber tingkat rendah. Berangkas rahasia itu juga berisi beberapa harta karun, semuanya setingkat Raja Kekosongan. Yangke meliriknya beberapa kali sebelum dengan santai melemparkannya ke dalam cincin spesialnya. Ia menyimpan beberapa biji langka di dunia mistis kecilnya, memungkinkan avatarnya untuk menyerap dan memurnikannya menggunakan teknik pertempuran melahap surga. Dia juga memeriksa dan mengkategorikan beberapa pil untuk digunakan di masa mendatang. Selanjutnya, Yangke meriksa cincin spesial Lu Baichuan. Barang-barang yang ia peroleh pada dasarnya sama dengan yang ada di berangkas rahasia. Namun palu bade dan pedang es ungu bulan perak sedikit menarik perhatian Yangke. Palu bade memang baik-baik saja, meskipun bisa menggunakan kekuatan petir dan ganas serta mendominasi. Itu tetaplah harta karun setingkat Raja Kekosongan. Dan ia tidak bisa memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Namun pedang ungu, bulan perak, dapat melepaskan jejak kekuatan hukum. Sebelum mencapai alam sumber Do, pedang emas ungu bulan perak masih cukup berguna baginya. Di antara harta karunnya, yang paling berharga adalah 4 harta karun kaisar. Tetapi tak satu pun dari harta karun itu yang bisa dipamerkan dengan mudah di depan umum. Selain itu, hanya pedang tulang naga yang tersisa. Namun Yangke telah memutuskan untuk menggabungkan pedang tulang naga ke dalam tubuhnya. Sehingga harta karun ini ditakdirkan untuk lenyap dalam waktu dekat. Dan pedang es ungu bulan perak dengan sempurna mengisi celah ini. Harta karun ini tidak bermutu tinggi, jadi menggunakannya tidak akan terlalu menarik perhatian. Yang langka adalah ia juga bisa menyerap sedikit kekuatan hukum. Memikirkan hal ini, Yangke menyimpan pedang es ungu bulan perak tanpa repot-repot menyempurnakannya untuk menghindari membuang-buang waktu.
Dengan begitu ia bisa dengan mudah menggantikannya dengan lebih baik nanti. Kemudian ia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan cakram giok halus dari cincin spesialnya. Begitu cakram giok hitam legam itu muncul, Yangke merasakan perbedaannya dengan yang tadi siang. Cakram giok halus ini kini bergetar pelan, memancarkan fluktuasi kekuatan misterius dan mendalam. Dengan lapisan riak hitam legam menyebar di permukaannya. Cakram giok hitam legam itu tampak semakin gelap, bagaikan lubang hitam, siap melap segalanya. Ia benar-benar bereaksi. Melihat ini, Yangke langsung mengerti bahwa alasan perubahan pada cakram giok halus itu sepenuhnya karena kedekatan Zhang Roshi. Saat Yangke melihatnya di siang hari, cakram itu benar-benar diam. Sekarang ia jelas merasakan fluktuasi kekuatan spesial yang bersignifikan terpancar dari cakram giok halus itu. Jika seseorang mendalam fluktuasi kekuatan ini dalam waktu yang lama, mereka mungkin dapat melihat sekilas metode kultivasi kekuatan spesial. Zhang Roshi telah tinggal di kediaman keluarga Lu selama sebulan. Selama bulan itulah Lu Baichuan memiliki kesempatan untuk memulai studinya dalam kekuatan spesial. Jika dipikir-pikir sekarang, alasan Lu Baichuan menikahkan keturunannya dengan Zhang Roshi sepenuhnya karena cakram giok halus. Bahkan bisa dikatakan bahwa upaya cermatnya dalam berurusan dengan keluarga Zhang mungkin berkaitan dengan hal ini. Namun Yangke belum dapat memahami apapun dari fluktuasi tersebut. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Zhang Roshi bersentuhan dengan cakram giok tersebut. Meskipun saat ini ia memilikinya, benda itu pada dasarnya berasal dari keluarga Zhang. Yangke menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak mengembalikannya adalah satu hal. Bagaimanapun juga itu adalah rampasan perangnya dan keluarga Zhang tidak berhak keberatan. Namun menanyakan rahasianya kepada keluarga Zhang kemudian akan terasa tidak masuk akal. Keluarga Zhang mungkin bahkan tidak tahu nilai sebenarnya dari benda itu. Jika tidak, mereka tidak akan memberikannya kepada keluarga Lu sebagai mas kawin 200 tahun yang lalu. Sepertinya ia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Yangke diam-diam mengambil keputusan. Selama 2 hari berikutnya, Yangke tinggal di kediaman keluarga Zhang. Tak pernah meninggalkan kamar tamunya. Terus-menerus menyelidiki rahasia yang tersembunyi di dalam cakram giok halus. Tetapi sayangnya ia tidak menemukan apapun. Begitu ia menyadari bahwa penyelidikan ini sia-sia, ia tahu tak ada gunanya tinggal di keluarga Zhang lagi. Ia segera pergi dan berpamitan dengan kepala keluarga Zhang. Wanita tua dan wanita cantik Parubaya itu mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi melihat Yangke bertekad untuk pergi, mereka tidak memaksa. Malahan mereka secara pribadi mengantarnya keluar dari rumah besar. Dermawan, jagalah diri Anda baik-baik di masa mendatang. Jika Anda punya waktu luang, mohon berkenan mengunjungi keluarga Zhang kami. Kami seluruh keluarga Zhang pasti akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Setelah 2 hari beristirahat, wanita tua itu tampak jauh lebih baik. Tetapi bagaimanapun juga, ia sudah cukup tua. Dan pertempuran terakhir telah menguras sebagian besar vitalitasnya. Yang belum dapat ia pulihkan sepenuhnya. Melihat antusiasmenya, Yangke tersenyum tipis dan berkata, "Akan ada kesempatan. Saya harap Anda tidak keberatan jika saatnya tiba, Nyonya." "Dermawanku, Anda telah menyelamatkan keluarga Zhang dari bahaya kali ini, dan seluruh keluarga Zhang, saya tak punya cara untuk membalas budi Anda. Melihat Anda sendirian dan kehidupan Anda sehari-hari pasti agak merepotkan. Jadi saya ingin Roshi menemani Anda dan mengurus kebutuhan Anda sehari-hari. Jangan menolak," kata wanita Parubaya itu sambil menarik Zhang Roshi yang bersembunyi di belakangnya keluar. "Hah?" Yangke tertegun, sama sekali tak menyangka wanita Parubaya itu akan menyarankan hal seperti itu sebelum pergi. Ia secara naluriah menatap gadis itu. Ia melihat gadis itu menundukkan kepala, memainkan ujung bajunya. Wajahnya memerah, namun tetap diam dengan patuh. Perasaan aneh menggenang di hati Yangke, tetapi ia segera memahami niat wanita Parubaya itu. Dia jelas merasa bahwa keluarga Zhang saat ini sedang melemah dan takut akan datangnya musuh yang kuat suatu hari nanti. Ia ingin memperbaiki hubungan dengannya,
berharap Zhang Roshi akan menjadi pelindung keluarga Zhang. Dalam hal ini, Zhang Roshi bisa menjadi jembatan di antara mereka. Jika ia setuju, demi menghormati Zhang Roshi, ia tak akan tinggal diam. Memahami hal ini, Yang Murtan kening. Secara naluri merasa sedikit keberatan, tetapi tak mampu menolak mentah-mentah. Rencana awalnya adalah menyelesaikan masalahnya dengan Kang Siran terlebih dahulu. Lalu setelah kembali ke kota hutan Mample, mengunjungi keluarga Zhang lebih sering untuk mempelajari cakram giok halus. Kalau tidak, ia tak akan memberitahu wanita tua itu bahwa akan ada kesempatan lain. Karena dia tak tahu bahwa keluarga Zhang sudah berniat memberikan Zhang Roshi kepadanya. Jadi hal ini membuatnya kesal sekaligus senang. Merasa seolah telah menemukan sesuatu yang selama ini dicarinya tanpa usaha apapun. Melihat Jangka terdiam, Zhang Roshi tampak semakin gelisah. Wanita parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun kultivasi Roshi tidak tinggi dan dia tidak bisa banyak membantu Anda dalam pertempuran, dia berbakat, pendiam dan terampil. Jika Anda melindunginya, Anda tak perlu khawatir tentang hal-hal sepele di masa depan dan bisa fokus pada kultivasi, mencapai alam sumber dosa segera mungkin." Sambil dengan penuh semangat memprovokasi Zhang Roshi kepada Yangke, wanita parubaya itu mengamati ekspresinya dan berkata, "Saya khawatir Anda mungkin menganggapnya tidak menyenangkan. Jika demikian, maka Roshi kurang beruntung." Mendengar ini, tubuh Zhang Roshi yang ramping bergetar dan tangan kecilnya mengepal. "Nona Roshi cantik dan cerdas. Bagaimana mungkin saya menganggapnya tidak menyenangkan? Hanya saja..." Yang Murtan kening melirik wanita tua itu sambil berbicara. Melihat wanita tua itu juga menatapnya dengan penuh harap. Ia tahu bahwa masalah ini mungkin telah dibahas dan disepakati oleh wanita tua itu dan wanita parubaya itu. Mungkin saat perjamuan malam itu ia melirik Zhang Roshi beberapa kali lagi, yang menyebabkan kesalahpahaman mereka. Melihat Zhang Roshi yang menundukkan kepala, menggigit bibir tipisnya dan hampir menangis, Yang menghela nafas dalam hati, menelan kembali kata-kata penolakan yang hendak keluar. Ia berkata, "Saya hanya tak ingin memaksanya. Masalah ini masih perlu dibicarakan dengan Nona Roshi sendiri. Jika dia mau ikut dengan saya bisa membawanya pergi dari keluarga Zhang. Jika dia tidak mau, lupakan saja." Mendengar ini, wanita parubaya itu menghela nafas lega dan tersenyum. "Tentu saja." Sambil berbicara, ia menatap Zhang Roshi dan berkata, "Roshi, dermawan kita ini bertanya pada Anda. Jawablah dengan jujur. Apakah Anda bersedia pergi bersama dermawan dan melayaninya sebagai pelayannya mulai sekarang?" Yang Roshi bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, hanya mengangguk pelan. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Katakan saja kalau tidak. Dermawan tidak akan tahu apa yang akan Anda pikirkan." Zhang Roshi lalu berbisik, "Saya bersedia." Wanita parubaya itu tersenyum dan menatap Yangke berkata, "Dermawan, lihatlah, Roshi melakukan ini dengan sukarela. Tidak ada yang maksanya." Yangke menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu Anda boleh ikut dengan saya." "Terima kasih, Tuan," kata Zhang Roshi sambil membungkuk anggun. "Jangan khawatir, selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Anda. Tenanglah, Nyonya," kata Yangke dengan sungguh-sungguh menoleh ke wanita tua itu. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Merupakan berkah bagi Roshi untuk bisa bersama dermawan Anda. Keluarga Zhang saya mempercayai karakter Anda." Yangke mengangguk dan menatap Zhang Roshi lalu berkata, "Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada keluarga Anda, katakan saja sekarang, dan saya akan menunggu Anda di depan." Setelah mengatakan itu, Yangke melompat dan terbang ke suatu tempat yang tak jauh. Menoleh ke belakang, Zhang Roshi meringkuk di pelukan wanita tua itu, terisak tak terkendali. Wanita tua itu menepuk bahunya dengan lembut, menghiburnya dan memberinya beberapa instruksi. Setelah itu, Zhang Roshi mengucapkan selamat tinggal kepada wanita parubaya itu dan yang lainnya satu persatu.
Sebelum pergi, ia bersujud 3 kali ke arah tempat tinggal keluarga Zhang, lalu berjalan menuju Yang Ke. Berbalik setiap beberapa langkah. Saat mendekat, ia menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik. "Tuan, saya baik-baik saja." Yang Ke terkekeh. Tidak perlu membuatnya tampak seperti perpisahan hidup atau mati. Saya tinggal di kota hutan Mample. Jika Anda merindukan rumah di masa depan, Anda bisa kembali kapan saja. Saya tidak akan membatasi Anda. Yang Roshi menggelengkan kepalanya. Nenek buyut berkata bahwa saya bukan lagi anggota keluarga Zhang. Jangan kembali kecuali perlu. Fokus saja melayani Anda, Tuan. Yang Ke terkejut dan mengangguk. Niat nenek baik. Instruksi wanita tua itu kepada Zhang Roshi jelas untuk menghindari membuatnya kesal. Tetapi ia tidak tahu bahwa Zhang Roshi sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Lagi pula persetujuannya untuk membawa Zhang Roshi bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Namun sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi Yang Ke tidak repot-repot mengatakan apapun. Saat terbang pulang, Yang Ke tidak membawa harta karun terbang yang bagus. Hanya sebuah kapal yang dibelinya di wilayah Bintang Kota, kelahirannya bertahun-tahun lalu, yang telah lama usang seiring peningkatan kultivasinya. Dia hanya menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti Zhang Roshi dan terbang pulang bersamanya. Zhang Roshi yang hanya memiliki kultivasi tingkat pertama alam Raja Suci dan jarang meninggalkan keluarga Zhang, belum pernah mengalami penerbangan secepat itu sebelumnya. Ketakutan, ia menutup matanya rapat-rapat dan mengepalkan tinjunya, tanpa seolah-olah akan dieksekusi. Yang Ke melihat ini, tersenyum dan menggelengkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian mereka tiba di gerbang kota hutan Mample, mendarat dan membawa Zhang Roshi masuk ke kota. Gadis muda itu tampaknya jarang masuk ke kota. Ia biasanya melayani wanita tua di keluarga Zhang. Begitu masuk, ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, menemukan semuanya menarik. Yang Ke kemudian memperhatikan bahwa pakaiannya sangat sederhana dan ia tidak mengenakan perhiasan. Yang Ke ingin membelikannya sesuatu, tetapi karena takut ia akan salah paham, ia mengurungkan niatnya. Sesampainya di gua, Yang Ke mengeluarkan token identitasnya dan tidak membuka penghalang gua ketika tiba-tiba seorang melesat keluar dari samping. Dengan nada mendesak dan berkata, "Alkemis Yang, akhirnya Anda kembali." Yang Ke menoleh ke arah itu setelah mendengar suara itu dan melihat wajah yang familiar, terkekeh pelan. "Anda?" Orang ini tak lain adalah seorang asisten toko dari bengkel pil roh, karena Yang Ke sering mengunjungi bengkel untuk memurnikan pil roh. Ia sedikit mengingatnya. "Memang saya." Asisten toko itu membungkuk kepada Yang Ke. Lalu setelah berdiri melirik Zhang Roshi dengan aneh, bertanya-tanya mengapa Yang Ke membawa seorang wanita di alam tingkat pertama Raja Suci bersamanya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.